Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selanjutnya pada PPT yang ke-6 di sini saya akan menjelaskan tentang merekonstruksi data. Dataset bank full data merupakan dataset yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan kampanye pemasaran langsung sebuah bank dalam menawarkan produk deposito berjangka kepada nasabah. Dataset ini berisi data demografis, kondisi finansial, serta riwayat interaksi antara nasabah dan pihak bank. Sebelum data digunakan untuk proses data mining atau pemodelan, diperlukan tahap rekonstruksi data. Rekonstruksi data bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, menyederhanakan pola, serta mengurangi bias akibat perbedaan skala atau atribut yang tidak relevan. Pada analisis ini, proses rekonstruksi data yang dilakukan meliputi yang pertama ada binding, yang kedua penskalaan, yang ketiga normalisasi, dan yang terakhir ada pemilihan atribut. Setiap tahap akan dijelaskan berdasarkan alasan pemilihan atribut, proses yang dilakukan, serta analisis hasilnya. Pertama kita klik file, terus new process, lalu blank process. Pada repository kita klik import data, lalu my computer, klik file, pilih file, next, tersimpan di local repository, finish. Bisa dilihat data yang kita gunakan. Pada view, di desain, lalu pada operator, kita
cari diskretize apa tarik lalu dihubungkan di parameter, di atribut kita pilih subset, di atribut kita pilih X, terus balance, terus durasi kita hubungkan, kita jalankan. Yap, ada kesalahan nomornya. Bisa dilihat data yang kita gunakan. Binning diterapkan pada atribut numerik kontinu yang memiliki rentang nilai besar dan distribusi tidak merata. Dalam dataset bank full, atribut seperti age, balance, dan durasi memiliki karakteristik tersebut. Sebagai contoh, atribut age memiliki variasi yang luas, mulai dari usia muda hingga usia lanjut. Jika dianalisis secara langsung dalam bentuk numerik, interpretasi menjadi kurang intuitif. Hal yang sama terjadi pada atribut balance yang memiliki nilai ekstrim baik positif maupun negatif. Binning dilakukan dengan cara mengelompokkan nilai numerik ke dalam beberapa interval tertentu menggunakan metode equal weight.
Setiap interval mempresentasikan kelompok nilai yang memiliki karakteristik serupa. Sebagai contoh, atribut X dikelompokkan menjadi usia rendah, sedang, dan tinggi. Terus atribut balance dikelompokkan menjadi saldo rendah, sedang, dan tinggi. Analisis hasil Binning. Setelah dilakukan Binning, data menjadi lebih diskrit dan mudah dianalisis. Pola perilaku nasabah dapat diamati berdasarkan kelompok nilai, bukan angka mentah. Misalnya, dapat terlihat bahwa kelompok usia tertentu memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menerima penawaran deposito. Dengan demikian, Binning membantu dalam penyederhanaan data dan peningkatan interpretabilitas tanpa menghilangkan informasi penting. Yang kedua, penskalaan atau scaling. Desain. Pada operator kita cari normalisasi. Tarik hubung TP value numerik. Metode Z-transformation. Dijalankan bisa dilihat pada dataset bank full. Atribut numerik memiliki skala yang sangat berbeda. Atribut balance memiliki nilai ribuan hingga jutaan, sementara atribut campaign
atau previs memiliki nilai yang relatif kecil. Jika atribut-atribut ini digunakan langsung dalam model berbasis jarak, maka atribut dengan skala besar akan mendominasi perhitungan, sehingga hasil analisis menjadi bias. Penskalaan dilakukan menggunakan metode min-max scaling, yang mengubah nilai numerik ke dalam rentang 0 hingga 1. Proses ini dilakukan menggunakan operator normalize pada repeat manner dengan metode min-max. Setelah dilakukan penskalaan, seluruh atribut numerik berada pada skala yang sama. Tidak ada lagi atribut yang mendominasi hanya karena skala nilainya lebih besar. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kontribusi setiap atribut dalam proses analisis lanjutan, khususnya pada algoritma berbasis jarak dan optimasi. Yang ketiga, normalisasi. Selain perbedaan skala, dataset bangku juga memiliki distribusi data yang tidak simetris dan cenderung miring. Metode yang digunakan yaitu Z-transformation, beberapa atribut memiliki nilai yang ekstrim yang dapat mempengaruhi rata-rata dan variansi data. Normalisasi bertujuan untuk menstandarkan distribusi data agar memiliki karakteristik statis yang lebih seimbang. Normalisasi dilakukan menggunakan metode Z-transformation, di mana setiap nilai diubah berdasarkan rata-rata dan standar deviasi atribut tersebut. Proses ini juga dilakukan menggunakan operator normalize pada repeat manner dengan metode Z-transformation. Setelah normalisasi, data memiliki rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Distribusi data menjadi lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Normalisasi ini sangat membantu dalam meningkatkan kestabilan model dan mempercepat proses konvergensi pada algoritma pembelajaran mesin. Yang keempat, pemilihan atribut. Langkah-langkahnya yaitu
Pada pemilihan atribut, dataset Bangful memiliki cukup banyak atribut, namun tidak semua atribut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel target, yaitu Y. Penggunaan semua atribut tanpa seleksi dapat menyebabkan model menjadi kompleks dan kurang efisien. Pemilihan atribut dilakukan menggunakan metode Weak by Information Gain dengan menjadikan atribut Y sebagai label. Metode ini menghitung seberapa besar kontribusi setiap atribut dalam mengurangi ketidakpastian terhadap label. Hasil pemilihan atribut menunjukkan bahwa atribut seperti durasi, balance, dan campaign memiliki bobot kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan atribut lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lama panggilan dan kondisi finansial nasabah memiliki pengaruh besar terhadap keputusan berlangganan deposito. Dengan pemilihan atribut, dataset menjadi lebih ringkas, fokus, dan relevan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas analisis lanjutan. Yang dapat kita simpulkan yaitu rekonstruksi data pada dataset Bangful merupakan tahap penting sebelum dilakukan pemodelan data mining. Setiap proses rekonstruksi memiliki peran yang saling melengkapi. Ini membantu menyederhanakan data numerik, penskalaan menyamakan skala atribut, normalisasi menstabilkan distribusi data, dan pemilihan atribut memastikan hanya fitur yang relevan yang digunakan. Dengan melakukan rekonstruksi data secara sistematis, kualitas data meningkat dan hasil analisis menjadi lebih akurat, interpretable, serta siap digunakan untuk tahap pemodelan selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.